warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil wawancara di Koperasi Pemerintahan Kota Bandung. Dan sebelumnya kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Erika Nur Martiani, SPD MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Pratiangsa dengan NPM 1111 23 11 89. Perkenalkan, nama saya Adrian Karya Prayoga dengan NPM 1111 231037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kosasi dengan NPM 1111 231030. Perkenalkan, nama saya Doni Firmansyah dengan NPM 1111 231032. Menjelaskan latar belakang. Lalu observasi CRM penting karena membantu koperasi memahami kebutuhan anggota dan memastikan layanan sesuai harapan. Melalui observasi, koperasi dapat mengetahui kendala layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperbaiki proses yang belum maksimal. Observasi juga membantu menilai tingkat kepuasan dan loyalitas anggota, sehingga koperasi dapat meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kepercayaan anggota. Selain itu, hasil observasi menjadi dasar pengembangan program, produk, dan layanan digital yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Tujuan observasi yaitu untuk mengumpulkan data yang akurat sebagai peningkatan kualitas pelayanan. Data yang didapat dari observasi dapat membantu koperasi menilai tingkat kepuasan anggota dan menemukan peluang inovasi layanan. Hasil dari observasi ini penting bagi pengurus untuk merancang strategi dalam peningkatan CRM, baik dalam bentuk pelatihan tugas, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan layanan berbasis digital. Manfaat observasi dalam penerapan CRM di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung adalah memberikan gambaran nyata tentang bagaimana layanan berjalan dan bagaimana anggota berinteraksi dengan koperasi. Melalui observasi, koperasi dapat mengetahui masalah yang terjadi di lapangan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta. Observasi juga membantu memahami kebutuhan dan kepuasan anggota sehingga koperasi bisa memperbaiki layanan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan anggotanya. Di sini ada profil, nama koperasinya Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Nah, mungkin saya slide selanjutnya. Di sini ada visi. Visi visi terwujudnya Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang sehat, profesional, mandiri, dan memberikan manfaat bagi para anggotanya. Nah, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada misi dari Koperasi Pegawai Kota Bandung. Yang pertama, mengembangkan usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anggotanya. Yang kedua, meningkatkan kemajuan manajemen dan profesionalisme kewirausahaan pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi kelancaran usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Yang keempat, meningkatkan peran dan fungsi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sebagai lembaga ekonomi yang modern dan berwatak kerakyatan. Selanjutnya ada sejarah mengenai koperasi ini. Pada tahun 1961 di lingkungan kantor Pemda Kota Praja Bandung telah terdiri 7 buah koperasi simpan pinjam yang berada pada beberapa unit Keraja. Dengan adanya anjuran dari pemerintah pusat bahwa setiap jawatan atau instansinya diperbolehkan satu koperasi pegawai, maka koperasi-koperasi simpan pinjam yang ada di unit kerja tadi sepakat untuk mendirikan satu koperasi pegawai. Pada tanggal 11 Mei 1962, berdirilah koperasi yang diberi nama Koperasi Pegawai Otonom Kota Praja Bandung, disingkat KPOKB. Kemudian pada tahun 1966 disesuaikan namanya menjadi Koperasi Pegawai Kota Madya Bandung atau KPKB. Kedudukan pendirian KPKB dikuatkan dengan diberinya badan hukum oleh Kanwil Koperasi Jawa Barat tanggal 6 September 1968 No 42B _BH _KWK
strip 10 garis miring 21 strip 912 Maret 1987 dan perubahan terakhir No 42C garis miring BH garis miring KWK strip 10 garis miring 21 strip 24 September 1991. Sesuai dengan instruksi Wali Kota Kota Madia No 25 tanggal 20 Oktober 1971 yang isinya mengharuskan setiap pegawai pemerintah Kota Madia Dati 2 Bandung menjadi anggota KPKB, maka keanggotaan KPKB tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan jumlah pegawai Kota Madia Dati 2 Bandung. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung atau KPKB merupakan koperasi serba usaha yang memiliki beberapa unit usaha. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Pegawai Kota Bandung atau KPKB menetapkan jenis-jenis usaha koperasi sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, 1. Unit jasa. Unit ini merupakan kegiatan KPKB dengan pihak ketiga guna menjalin kerjasama dalam pelaksanaan proyek di berbagai bidang. 2. Unit niaga. Unit ini melaksanakan kegiatan penjualan barang, baik secara tunai maupun kredit melalui toko yang terdekat di depan kantor KPKB. 3. Unit simpan pinjam. Unit ini melayani permohonan kredit para anggota dengan syarat yang mudah dan bunga yang relatif lebih rendah. Baik, selanjutnya ada yang nomor 4. Unit lainnya. Selain unit-unit usaha di atas, KPKB pun memiliki jenis usaha lain yang berupa A. Usaha jasa fotokopi. Untuk usaha ini dibuka untuk membantu mempermudah Pemda maupun masyarakat dalam mengadakan surat-surat. B. Usaha kredit sepeda motor. KPKB bekerja sama dengan bentuk Jabar Banten sejak tahun 1981 untuk mengusahakan kredit motor dengan jangka waktu cicilan antara 30 sampai 48 bulan. C. Usaha sewa gedung. D. Usaha kantin. E. Usaha penyediaan kopling tanah. KPKB menyediakan usaha kapling siap bangun atau KSB selama 7-10 tahun yang berlokasi di Desa Cigonewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, wilayah Tegalega, Bandung dengan ukuran 72 meter kubik, 150 meter kubik, dan 200 meter kubik. KSB tersebut dikreditkan selama 7-10 tahun tanpa uang muka. F. Usaha penyediaan beras untuk pegawai lokal atau harian. G. Usaha konveksi. Baik, selanjutnya ada sistem CRM yang diterapkan. Sistem CRM yang diterapkan di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung atau KPKB pada dasarnya berupa sistem informasi anggota dan layanan simpan pinjam yang sudah berjalan secara digital. Dari sumber publik, KPKB memiliki website resmi untuk informasi koperasi, pengumuman, dan komunikasi dengan anggota. Dan yang selanjutnya ada B. Strategi hubungan pelanggan. Strategi hubungan pelanggan di KPKB dapat dipahami sebagai upaya menjaga kedekatan dengan para anggota melalui pelayanan yang sudah diakses, transparansi informasi, serta pengelolaan data anggota yang rapi. C. Pengelolaan data pelanggan. Pengelolaan data pelanggan di KPKB dilakukan melalui sistem digital yang mencakup portal online anggota dan sistem informasi simpan pinjam. Data anggota seperti identitas, keanggotaan, dan kontak dicatat melalui formulir pendaftaran yang tersedia di platform online. D. Peran karyawan dalam CRM. Peran karyawan dalam CRM di KPKB terutama berfokus pada bagian mereka menjadi penghubung langsung antara koperasi dan para anggotanya. Karyawan berperan memastikan data anggota selalu akurat. E. Teknologi pendukung CRM. Teknologi pendukung CRM di KPKB terutama berupa portal online dan sistem informasi koperasi yang digunakan untuk mengelola data anggota, simpan pinjam, pinjaman, dan proses administrasi. Di sini saya melanjutkan dari analisis dan pembahasan.
Di KPKB atau Koperasi Pemerintah Kota Bandung, CRM sudah diterapkan melalui penggunaan portal online dan sistem informasi. Koperasi untuk mengelola data anggota dan transaksi simpan pinjam, kelebihannya sistem digital ini membuat pelayanan lebih cepat, data anggota lebih terorganisir, serta akses informasi menjadi lebih mudah dan transparan bagi anggota. Hal ini selaras dengan teori CRM yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Digitalisasi juga membantu meningkatkan kepercayaan anggota karena proses administrasi dan pelaporan menjadi lebih terbuka. Namun dibandingkan teori CRM yang ideal, penerapan CRM di koperasi ini masih memiliki beberapa kekurangan. Teori CRM menekankan hubungan yang bersifat menyeluruh, mulai dari automasi layanan, personalisasi komunikasi, integrasi data, hingga analitik untuk memahami perilaku pelanggan. Dalam praktiknya, koperasi ini masih terbatas pada pengelolaan data dan penyediaan informasi, belum terlihat penerapan automasi notifikasi, sistem keluhan terpadu, integrasi omni-channel seperti WhatsApp Business, ataupun analisis mendalam untuk prediksi kebutuhan anggota. Selain itu, teori CRM menuntut keterlibatan internal yang kuat, termasuk koordinasi antar unit, pelatihan karyawan, serta manajemen data yang aman. Hal-hal ini belum tampak jelas dalam konteks KPKB. Secara keseluruhan, penerapan CRM di Koperasi Pemerintahan Kota Bandung ini sudah berada pada tahap dasar menyediakan akses digital, menyimpan data transaksi, dan mempermudah layanan. Tetapi jika dibandingkan dengan teori CRM modern, sistem ini masih dapat ditingkatkan menuju hubungan yang lebih aktif, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga tidak hanya mendukung administrasi, tetapi juga memperkuat loyalitas dan pengalaman anggota secara berkelanjutan. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, namun jika dibandingkan dengan teori CRM modern, penerapan CRM di koperasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Koperasi ini belum menerapkan otomasi layanan, integrasi kanal komunikasi digital, sistem keluhan terpusat, atau analisis data yang mendalam untuk memahami kebutuhan anggota secara proaktif. Dengan demikian, meskipun sistem CRM sudah membantu operasional, masih terdapat ruang peningkatan agar CRM dapat berfungsi lebih strategis dan menyeluruh. Di sini yang terakhir ada saran. Koperasi Pemerintah Kota Bandung disarankan untuk mengembangkan CRM yang lebih komprehensif dengan menambahkan fitur automasi notifikasi, sistem keluhan terintegrasi, serta pemanfaatan kanal digital seperti WhatsApp untuk komunikasi dua arah yang lebih efisien. Koperasi juga dapat mulai menerapkan analitik dan data untuk membaca pola kebutuhan anggota, sehingga layanan simpanan dan pinjaman dapat dirancang lebih sesuai dan meningkatkan loyalitas anggota. Selain itu, pelatihan bagi karyawan mengenai pengelolaan layanan berbasis digital perlu ditingkatkan agar seluruh proses CRM berjalan lebih konsisten dan profesional. Bagi mahasiswa, observasi ini memberikan pembelajaran penting mengenai penerapan CRM di organisasi sektor publik, khususnya bagaimana teori CRM dapat dibandingkan dengan praktik lapangan, serta bagaimana digitalisasi berperan dalam meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan atau anggota. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.